Mitra 104,6 FM, kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 10 Juni 2016. Kita akan menyoal seputar tahapan pemilu kada di Kabupaten Buleleng tahun 2017 mendatang. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber, Ketua KPUD Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana SPD MPD, MSI ya? MSI. Ya, silakan. Oke. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Bung Ratmaje, selamat pagi pendengar 104,6 FM di Buleleng. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kemudian satu narasumber lagi, Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Aryani SEMM. Selamat pagi Bu Ketut. Selamat pagi Pak Ketut Ratmaje dan selamat pagi pendengar rumah. Iya. Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, Kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Tahapannya tentu sudah disesuaikan oleh KPU Kabupaten Buleleng dan juga pengawasan akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng yang sudah mulai melakukan aktivitas di Jalan Pramuka Singaraja, tepatnya di Kuarcap Peminjam Bu ya. Peminjam kantor di kantor Kuarcap Pramuka Singaraja. Kita dengarkan dulu penjelasan dari KPU Kabupaten Buleleng terkait dengan tahapan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana pilkada nanti. Silakan Pak Gede Suwardana. Terima kasih Bung Ratmaje, selamat pagi juga Ibu Ketua Panwas Kabupaten Buleleng, Bu Ketut Aryani. Yang ini merupakan pertama kali kita bersama-sama lagi dalam perhelatan kali ini adalah pilkada Buleleng. KPU Kabupaten Buleleng sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan penyusunan anggaran, kemudian tahapan pembuatan program kerja yang akan dilakukan selama pilkada hingga Februari 2016. Kemudian sudah melakukan rapat pleno tentang jumlah minimum syarat untuk calon perseorangan, yaitu sebesar 42.283 dukungan. Kemudian selanjutnya dalam waktu dekat kita juga akan melakukan proses rekrutmen tenaga ad hoc baik di tingkat PPK dan PPS yang seyogianya akan dimulai mulai tanggal 21 Juni hingga 20 Juni. Jadi itu saja tahapan yang paling dekat ini. Iya. Kemudian kita ke Bu Ketut Aryani yang sudah dan akan dilaksanakan. Yang sudah yang akan dilaksanakan nantinya mungkin banyak sekali sesuai dengan tahapan yang dijalankan. Yang sekarang sudah kita jalankan yaitu rekrutmen pengawas pemilihan di kecamatan. Sekarang kita sudah mulai pada penerimaan berkas yang kita buka dari tanggal 9 Juni sampai dengan 16 Juni. Itu sudah kita lakukan dan dari hasil penerimaan berkas itu kita akan melakukan seleksi administrasi. Nanti itu juga akan kami umumkan kepada masyarakat. Ya, responnya gimana Bu? Dari sebelum kita menerima penerimaan pendaftaran berkas baru pengumuman pendaftaran, peserta di masing-masing kecamatan, di 9 kecamatan itu sangat antusias dan bahkan sudah banyak sekali yang mengambil formulir di sekretariat kami. Mudah-mudahan nantinya formulir yang diambil dilengkapi dengan berkas persyaratan yang sudah kami tentukan. Terima kasih Bu Ketut Aryani. Kita kembali ke Pak Gede Suwardana, Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Pak Gede, pembentukan panitia ad hoc di masing-masing kecamatan, PPK, kemudian sampai ke tingkat desa itu biasanya ada kendala-kendalanya. Apalagi sekarang bersamaan ini, Panwas merekrut, kemudian KPU juga merekrut. Gimana nanti? Ya. Sebetulnya proses rekrutmen baik di KPU dan di Panwas dilakukan secara terbuka. Kemudian juga dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan independensi atau kemandirian dari semua masyarakat. Tentu setiap orang, semuanya pasti masyarakat Buleleng ingin terlibat dalam menyukseskan pilkada Buleleng 2017. Tetapi mereka juga memiliki kompetensi yang berbeda. Saya pikir ruang-ruang itu masih banyak. Bagaimana masyarakat misalkan tertarik menjadi penyelenggara di tingkat PPK, dan bagaimana masyarakat tertarik menjadi penyelenggara di tingkat di Panwasja. Tentu dengan kompetensi yang berbeda-beda dan setiap orang tentu memiliki kompetensi dan minat yang berbeda. Dan juga pengalaman. Nah, kami di PPK juga memiliki jajaran sebelumnya di tingkat PPK yang masih bisa memenuhi secara regulasi. Tetapi ada juga sebagian yang sudah terkendala regulasi. Ya, ada batasan di sana ya.
regulasi yang membatasi adalah bahwa penyelenggara tidak boleh 2 kali atau 2 periode untuk terlibat kembali sebagai penyelenggara. Misalkan jika ada seseorang atau si A pernah menjadi penyelenggara di tingkat PPK pada periode 2004-2009, kemudian 2010-2015, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi menjadi penyelenggara di tingkatan yang sama. Itu menjadi kendala. Tapi itu juga menjadi peluang bagi KPU karena KPU juga bisa melakukan penyegaran tenaga ad hoc. Artinya nantinya KPU akan mendapatkan tenaga di tingkat ad hoc yang ada kombinasi baik yang sudah berpengalaman maupun yang newcomer. Tapi semuanya tentu melalui proses seleksi sehingga setiap orang yang menjadi penyelenggara sudah memiliki kompetensi, integritas dan kemampuan. Itu yang terpenting. Dari sisi umur gimana Pak? Dari sisi umur sama saja. Kami dengan Panwas syarat-syaratnya hampir sama. Ya, minimal 25 tahun, warga negara Indonesia, setiap pada Pancasila, kemudian harus ada surat pernyataan tidak pernah dipidana, kemudian surat pernyataan tidak terlibat dalam partai politik. Itu sama semua. Tapi yang di KPU yang membedakan adalah satu aturan itu yang membatasi seseorang untuk jika sudah pernah 2 kali menjadi penyelenggara di tingkat PPK, PPS, tidak lagi bisa mendaftarkan diri di tingkatan yang sama. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan dulunya anggota PPS, bisa naik jenjang ke tingkat PPK. Iya. Kemudian tahapan berikutnya tadi sudah disampaikan bahwasannya jumlah dukungan sudah ditetapkan untuk perorangan. Kapan mereka bisa mendaftar? Untuk calon perseorangan bisa mendaftarkan diri mulai bulan Agustus. Di sekitar awal Agustus sudah mulai menyerahkan daftar dukungan kepada KPU. Nah, tentunya proses itu kita harapkan para calon perseorangan itu adalah masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi dalam pilkada melalui jalur perseorangan agar menyamakan persepsi dalam tata cara pengisian form, sehingga nanti kami KPU dalam melakukan verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual bisa lebih mudah. Jadi dari awal sudah ada penyamaan persepsi dan penyamaan tata cara pengisian form, sehingga tidak ada kendala yang sangat berarti dalam proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Selanjutnya untuk partai politik. Untuk partai politik pendaftarannya masuk di bulan September. Nah, begitu proses verifikasi selesai, kami melakukan rekapitulasi kepada calon perseorangan berapa jumlah dukungannya. Jika mereka memenuhi syarat, maka calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan, maka akan bersama-sama kembali mengajukan diri, mendaftarkan diri sebagai calon bersamaan dengan calon dari partai politik di bulan September. Proses itu akan berjalan 1 bulan dan penetapannya ada di tanggal 22 Oktober 2016. Penetapan pasangan calon kita dapatkan. Jadi masyarakat Buleleng sudah mengetahui siapa saja pasangan calon yang akan memeriahkan pilkada Buleleng pada tanggal 22 Oktober 2016. Besok harinya pengundian nomor urut untuk pasangan calon. Lanjut kampanyenya. Kampanyenya mulai tanggal 26 hingga tanggal 11 Februari 2017. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Gede Suwardana. Kita beralih kembali ke Bu Ketut. Bu Ketut tadi kalau KPU dua periode dibatasi bagi para calon pelamar PPK dan juga tingkatannya di bawah. Kemudian kalau di Panwas sendiri gimana Bu? Kalau di Panwas sendiri aturan itu tidak ada. Di Panwas sendiri kalau tenaga anggota Panwas yang ada di kecamatan sudah periode masih tetap bisa. Kami untuk kegiatan rekrutmen yang akan dilakukan saat ini. Ya. Kemudian kalau di kabupaten kan minimal sarjana kemarin berarti. Kalau di kecamatan sampai tingkat PPL itu gimana? Kecamatan sampai tingkat PPL minimal SMA atau yang sederajat bisa. Kalau kami di kabupaten, provinsi kabupaten itu minimal S1. Iya. Tadi sudah disampaikan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, diantaranya bulan Agustus dan juga bulan Oktober nanti penetapan. Nanti gimana pengawasannya Bu? Ya, kami sudah selalu siap untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU nantinya. Karena itu merupakan tugas dan kewajiban kami selaku panitia pengawas pemilihan. Di bulan Juli ini kami sudah melantik Panwascap kami
sebagai perpanjangan tangan kami di kabupaten, Panwaslu kecamatan juga akan melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Selanjutnya kami juga akan membentuk jajaran kami di tingkat desa. Dan itu artinya PPL di tingkat desa pun kami pastikan juga sudah terbentuk bulan Agustus. Sehingga PPL kami itu juga ikut melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Nah itu juga nantinya tentu agak faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Untuk pengawas TPS-nya, Bu, karena dengan undang-undang baru ini kan ada ketentuan bahwasannya ada pengawas di tiap-tiap TPS. Pengawas TPS itu kita rekrut nantinya dengan masa kerja 32 hari itu sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan itu pun nanti akan ikut melakukan pengawasan. Jadi ini artinya suatu hal yang sangat kami syukuri, karena dulu dalam undang-undang sebelum undang-undang 8 tahun 2015 itu pengawas TPS itu tidak diakomodir, sehingga dulu kami membentuk relawan yang mana itu merupakan partisipasi daripada masyarakat untuk serta melakukan pengawasan pelaksanaan PUT itu. Dan sekarang pengawas TPS sudah diakomodir dalam undang-undang, dan itu artinya lebih banyak lagi yang akan ikut melakukan pengawasan. Namun walaupun sudah ada pengawas TPS di masing-masing TPS yang akan kami tempatkan di 1.183 TPS, tentu itu merupakan hal yang belum cukup juga untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2017. Itu sebabnya kami nanti akan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2017. Berarti nanti pada saat menyongsong Pilkada selama proses dibutuhkan 1.183 untuk pengawas TPS. Berarti ada peluang mengabdi bagi masyarakat. Belum lagi KPU, berapa kurang lebih berbutuh tenaga? Tinggal dikali 7.000. Kalau KPU tenaga penyelenggara hampir 15.000 orang. Kalau di total seluruh. Iya. Berarti masyarakat boleh punya kesempatan untuk mengabdi, silakan Ya. mengabdi di KPU dan juga Panwas sama saja untuk Pilkada di Kabupaten Buleleng 2017 mendatang. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.